Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu semua, kalau nggak salah ini tadi ibu-ibu semua ya? Kalau saya, melihat dari namanya itu, ibu-ibu semuanya dan alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara online karena, kondisi yang memang tidak memungkinkan. Kemarin kita sempat, merencanakan untuk offline, tapi ternyata melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Jadi kalau biasanya kami di RT itu ada grupnya, itu kelurahan Tirtonirmolo mana saja yang merah. Nah, itu kan bisa memang terlihat. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, maka kegiatan yang harusnya offline kita agendakan beralih menjadi online. Tujuannya ya sama-sama kita membuat aman bagi diri sendiri maupun juga bagi keluarga dan masyarakat. Terima kasih juga kepada ibu-ibu semua di sini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berkumpul secara online yang tujuannya adalah menambah ilmu, menambah, wawasan, pengalaman, yang harusnya ibu-ibu ini di hari Minggu pagi itu biasanya sibuk di dapur ya, masak, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, tetapi pada pagi hari ini, mau meluangkan waktunya sejenak untuk bisa menambah ilmu ataupun pengalaman. Nanti kita juga bisa diskusi bagaimana sih menciptakan UMKM yang benar-benar aman, sehat, dan bergizi, yang tujuan akhirnya adalah, aman untuk dikonsumsi oleh orang banyak, oleh konsumen, dan mau tidak mau juga nanti konsumennya bisa bertambah banyak, pendapatan juga semakin bertambah, sehingga banyaklah keuntungan-keuntungan dan manfaat apabila kita menciptakan atau menghasilkan makanan yang aman, enak ya. Jadi tidak hanya enak tetapi juga aman, apalagi itu juga bergizi. Jadi manfaatnya akan banyak sekali ditemukan oleh konsumen. Karena konsumen di sini kan yang akan mengkonsumsi dari berbagai konsumen, baik dari sisi umur, kemudian laki-laki maupun perempuan, kemudian dia yang mempunyai entah ada riwayat kesehatan atau tidak, sehingga semuanya akan merasa aman. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan topik yaitu mengenai keamanan makanan. Jadi kalau tadi Bu Cita bagaimana makanan itu bergizi, kreasinya. Nah, kalau dari saya itu adalah dari sisi keamanan makanannya. Jadi makanan yang aman itu seperti apa sih? Jadi tidak hanya aman, kita merasa aman itu dari kejahatan gitu ya, tetapi makanan pun juga ada sisi amannya. Nah, sebenarnya makanan itu aman itu seperti apa? Jadi kembali lagi kalau tadi Bu Cita juga sudah mengulas, kenapa sih makanan itu juga harus aman? Latar belakangnya apa? Ya karena memang makanan di sini adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, khususnya di sini adalah manusia, ya, karena kita memang membutuhkan makan itu untuk hidup. Ya, baik untuk mengganti sel-sel yang rusak, juga untuk sumber tenaga, jadi kita bisa beraktivitas, bergerak, kemudian bisa bekerja, itu memang membutuhkan energi. Energi itu bukan untuk apa? Energi itu ya digunakan untuk beraktivitas tadi. Kemudian kita bisa mempertahankan kehidupan ya, itu juga karena makan. Jadi yang benar makan atau hidup untuk makan ibu-ibu ya. Jadi tergantung nanti kita mau melihat dari sisi yang mana. Jadi memang
kita bisa memperpanjang umur, ya, mempertahankan kehidupan, itu salah satunya karena ada makan. Makan itu karena ada energi, ada zat-zat gizi, sehingga dari zat-zat gizi itu kita bisa menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, ya, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tidak aman, maka itu malah menjadi sumber penyakit. Bisa keracunan, kematian, sakit, sehingga bisa karena sakit bisa menimbulkan kerugian yang lain, ya, karena sakit maka kita harus berobat, maka rugi dari sisi uang, ya, ekonomi. Bisa menyebabkan ketidaknyamanan, ya, karena sakit, perut kita sakit, nggak nyaman untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kerugian-kerugian apabila kita mengkonsumsi makanan tidak sehat ataupun tidak aman. Nah, sebenarnya apa sih keamanan makanan itu? Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dikatakan bahwa keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, ataupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, ataupun membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi di sini ada beberapa hal yang ditekankan. Jadi yang pertama itu adalah bahwa mencegah pangan dari cemaran biologi. Jadi di sini ada 3 cemaran yang nanti perlu diperhatikan di dalam keamanan pangan. Jadi keamanan pangan itu adalah mencegah makanan dari kontaminasi biologi, kimia maupun fisik, ya. Jadi kalau cemaran biologi itu adalah cemaran dari mikroorganisme. Mikroorganisme ataupun bisa juga dari makhluk hidup yang dia merupakan makro. Jadi kalau ibu-ibu menemukan bahwa di beras itu ada kutunya atau di gandum ada kutunya, nah itu namanya dia sudah terkontaminasi oleh biologi atau makhluk hidup. Kemudian yang mikrobiologi itu ada bakteri, ya. Bakteri di sini berbagai macam bakteri ada di sekitar kita, yang sering ada di sekitar kita itu adalah E. coli atau Escherichia coli, di mana Escherichia coli itu sumber utamanya itu adalah dari feses manusia atau dari kotoran manusia itu sendiri. Nah, kenapa dia bisa mencemari? Jadi kalau Bapak, Ibu-ibu semua di sini itu tahu bahwa ada aturan bahwa sekarang jarak antara sumber air bersih kita, sumur dengan septic tank itu kan aturannya adalah 10 meter. Jadi kenapa dibuat aturannya adalah 10 meter? Jadi digunanya adalah untuk mengantisipasi bahwa bakteri E. coli dari septic tank itu jangan sampai masuk ke dalam sumur. Sehingga apabila kita mau membuat sumur, itu kan biasanya ada kita harus tanya tetangga di mana septic tank-nya, di mana sumurnya, jaraknya berapa. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi agar sumber air bersih sumur kita itu nanti tidak terkontaminasi dari E. coli. Makanya biasanya dari puskesmas itu suka mengambil sampel-sampel air sumur kita, kemudian dicek apakah sesuai dengan standar atau tidak. Jadi yang paling umum itu adalah dari sumber air bersih kita yang memang sudah banyak tercemar E. coli. Sehingga kalau di Jakarta yang sudah antara satu rumah dengan rumah yang lain itu umpek-umpekan, jadi sudah nggak ada jarak, maka sumber air bersihnya sudah diganti dengan air pump atau air PDAM. Karena kalau dari sumur itu sudah tidak memungkinkan karena sudah banyak yang terkontaminasi. Dan ini sudah banyak juga di Jogja itu yang sudah kawasan padat penduduk itu dekat kampus ya sekitar UGM, UNY itu yang memang antara jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu sudah sangat berdekatan, itu biasanya sumber air bersihnya pun sudah berubah menjadi air pump atau air PDAM.
Kemudian selain itu cemaran biologis yang lain yang bisa muncul selama kita mengolah makanan, itu adalah kadang kita berperilaku pada saat mengolah makanan itu antara sadar dan tidak sadar, itu suka, melakukan hal-hal yang ternyata itu menimbulkan kontaminasi. Contohnya adalah pada saat kita memasak itu menggunakan cincin ya, kemudian, entah itu garuk-garuk ya, masak garuk-garuk kan nggak sadar ya rambutnya gatel, garuk-garuk kemudian pegang makanan lagi. Kemudian atau mungkin pada saat kita memasak itu sambil ngobrol ya. Padahal itu tidak diperbolehkan, karena apa? Karena, pada saat kita sambil ngobrol itu, apakah ibu-ibu semua yakin tidak ada hujan lokal? Ya, hujan lokal itu ya, ludah kita itu nyiprat kemana mana. Ya, kalau kita sehat, pada saat kita sakit, flu dan lain sebagainya, maka itu akan berpindah ke makanan. Nah, itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Ngobrol sambil masak itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Kemudian ya banyak hal kadang kita, mau megang makanan cuci tangannya udah bener pakai sabun, pakai air mengalir. Tapi kadang-kadang ya biasalah ibu-ibu itu mengeringkannya bagaimana, kadang secara spontan itu kemudian tangan ditaruh di baju, ya. Tangan ditaruh di baju ya, mengeringkannya kan kadang, spontannya adalah seperti itu. Nah, itu artinya apa? Padahal baju kita itu sudah kita gunakan untuk banyak beraktivitas ya, tangannya tadi basah, dikeringkan di baju, maka yang tadinya tangannya bersih menjadi ketemplean terkontaminasi baju yang tadi kotor ya, sehingga yang tadi harusnya bersih jadi kotor kembali. Nah itu hal-hal yang sepele yang mungkin kita sebenarnya antara sadar dan tidak sadar sering kita lakukan, ya. Itu, kemungkinan nanti bisa menyebabkan kontaminasi biologi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kontaminasi kimia. Jadi kontaminasi kimia itu, entah makanan atau bahan makanan kita terkontaminasi kimia, bisa dari pestisida, ya. Bahan makanan kita ternyata, disemprot oleh pestisida atau mungkin Bapak Ibu, di sini menggunakan biar, makanan kita itu tidak didatangi semut, kemudian menggunakan pengusir semut ya berupa bahan-bahan kimia, diletakkannya di dekat makanan ya, sehingga itu bisa mengkontaminasi dan lain sebagainya. Nah, itu dari kontaminasi kimia ataupun lupa kadang-kadang sirup hijau dengan pencuci piring yang berwarna hijau lokasinya didekatkan. Wah, itu nanti hati-hati karena sirup hijau dengan sabun cuci piring warna hijau itu hampir-hampir mirip warnanya. Kalau nggak dikasih label dengan baik dan benar dan letaknya didekati itu nanti bisa tertukar. Jadi hati-hati yang ada di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah benda lain. Jadi cemaran benda lain di sini adalah benda fisik ya, dikatakan sebagai cemaran fisik. Nah, banyak hal yang mungkin kita sering menemukan kontaminasi fisik itu ada di makanan. Ya, mulai dari staples, kemudian lidi, kemudian kerikil itu kan sering kita temukan terkontaminasi di dalam makanan. Itu kalau mungkin di sekitar kita itu hal yang wajar, tetapi kalau di luar negeri kalau sudah terkontaminasi seperti itu enggak boleh dikonsumsi lagi karena sudah dikatakan bahwa itu sudah terkontaminasi. Apalagi kalau di budaya kita sering sekali menemukan rambut ada di dalam makanan. Ya, mungkin ibu-ibu sudah sering sekali menemukan rambut ada di dalam makanan. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa ada yang punya mitos kalau menemukan rambut dalam makanan itu adalah wah umurnya panjang.
Ya, kan ada yang mengatakan, wah aku leh rambut gitu ya, wah umurku panjang. Padahal itu sebagai tanda bahwa itu sudah terkontaminasi. Di luar negeri itu sudah tidak boleh lagi dikonsumsi. Kalau di negara kita, apalagi budaya yang ada di sekitar kita kan menemukan rambut di makanan, apa yang sudah ibu-ibu lakukan, paling juga rambutnya diambil. Rambutnya dibuang, kemudian dimakan lagi. Karena ya budaya kita adalah itu mubazir ya, maneman ya. Padahal itu sebenarnya tanda bahwa makanan tersebut adalah sudah terkontaminasi. Nah, bagaimana sebenarnya mengantisipasinya? Makanya diharapkan bahwa penjamah makanan itu menutup rambutnya ya. Jadi rambut itu nggak boleh tergerai sambil masak, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Harusnya rambutnya adalah rapi, tertutup, sehingga pada saat kita mengolah makanan, maka tidak ada rambut yang jatuh di dalam makanan. Ya, jadi keamanan makanan yaitu tadi mencegah terkontaminasi biologi, kimia maupun fisik karena dia bisa mengganggu, merugikan maupun membahayakan kesehatan manusia. Nah, di sini ada kata-kata serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan. Jadi bagi kita umat muslim itu karena ada label halalnya, maka ya kita berusaha bahwa yang kita gunakan untuk bahan-bahan memasak ya, itu yang benar-benar memang halal gitu ya. Pastikan bahwa itu tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, karena itu sudah masuk di dalam keamanan pangan. Jadi itu adalah sedikit teori ataupun pengertian sebenarnya apa itu keamanan pangan ya. Sehingga kita yang mengkonsumsi itu merasa aman, makanan itu aman untuk kita konsumsi. Kemudian, nah ini di sini ada 10 fakta pentingnya keamanan makanan. Jadi lebih dari 200 penyakit itu disebarkan oleh makanan. Jadi banyak sekali penyakit yang disebarkan oleh makanan ya. Mulai dari diare, kolera, disentri, tipes, hepatitis ya itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya itu memang karena makanan. Sadar atau enggak sadar kadang kita sering habis makan sakit perut dan lain sebagainya ya karena memang banyak sekali penyakit yang disebarkan karena makanan. Kemudian konsumen harus mendapat informasi yang baik mengenai praktek keamanan makanan. Jadi sekarang itu keamanan makanan itu bukan merupakan nomor sekian, tetapi dia banyak orang mencari mulai makanan yang saya makan aman enggak sih sebenarnya. Nah, mereka butuh informasi itu sehingga mereka merasa nyaman pada saat dia mengkonsumsi. Kemudian makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Ya, ada beberapa penyakit yang disebabkan karena makanan itu memang efeknya bisa jangka panjang. Contohnya adalah penyakit tipes ya. Penyakit tipes itu kan karena kita menularnya memang karena makanan ya. Jadi penyakit tipes itu memang nggak bisa sembuh. Orang yang sakit tipes itu pasti akan kambuhan. Karena apa? Salmonella typhi-nya itu dia tidak bisa mati. Kalaupun mereka sedang sembuh itu sebenarnya si bakteri itu hanya dorman saja. Dorman artinya apa? Dia hanya tidur sementara. Tetapi pada saat si penderita itu nanti mungkin kecapean, kurang tidur, daya tahannya drop, maka si bakteri salmonella ini dia bisa hidup kembali. Kemudian si penderita itu mulai demam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh yang paling normal yang ada di sekitar kita bahwa makanan yang terkontaminasi itu bisa memberikan efek jangka panjang. Kemudian foodborne disease, ya foodborne disease itu adalah penyakit yang tadi disebabkan karena makanan, itu mempengaruhi orang rentan yang lebih keras dibandingkan kelompok lain ya. Jadi orang yang mempunyai riwayat penyakit ya, atau usianya itu sudah manula atau dia
usianya masih bayi, itu dia lebih rentan terhadap makanan-makanan yang terkontaminasi. Kemudian ada banyak kesempatan untuk terjadinya kontaminasi pangan, tadi juga sudah saya terangkan. Ada beberapa kesempatan yang kita tidak sadari itu bahwa itu bisa menimbulkan kontaminasi makanan. Tadi cuci tangan basah, mengeringkannya dengan lap di baju. Nah, itu sebenarnya kesempatan untuk terjadinya kontaminasi makanan. Atau meletakkan makanan di tempat terbuka, kemudian lalat, hinggap, nah itu sudah merupakan sumber kontaminasi makanan. Kemudian globalisasi menjadikan keamanan makanan menjadi lebih kompleks dan esensial. Ya. Jadi sekarang dengan adanya era globalisasi, makanan kalau mau diterima di negara luar, kita mau ekspor, itu harus ada label keamanan makanan kalau mau diterima di negara luar. Artinya apa? Bahwa nanti kita menuju era globalisasi, keamanan makanan itu menjadi sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang utama. Apalagi kita merupakan kota wisata yang didatangi oleh berbagai wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara, itu harus siap dengan kesempatan itu, gitu ya. Orang luar, orang mancanegara, turis itu kalau datang ke Indonesia itu nggak berani kok dia itu makan sembarangan, ya. Karena apa? Karena di Indonesia itu sudah terkenal bahwa banyak makanannya itu terkontaminasi, khususnya tadi E. coli. Makanya turis yang baru awal-awal datang ke negara kita, negara Indonesia, pasti makannya ke restoran, hotel, yang memang keamanan makanannya itu lebih terjamin. Mereka tidak akan berani untuk makan makanan di jajanan kaki lima. Karena apa? Pasti diare. Ya. Kemudian keamanan makanan itu bersifat multisektoral dan multidisiplin. Itu jelas karena berbagai tadi ada gizinya juga harus terpenuhi ya. Kemudian juga harus didukung oleh sektor-sektor yang lain, pariwisata, pendidikan. Kalau bisa itu memang pengetahuan tentang keamanan makanan itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang memang kerja di kesehatan atau kuliah di kesehatan, tetapi memang semua orang di sini. Ya, mulai dari mungkin anak SD, anak TK, sampai anak kuliah, itu memang harusnya sudah didasari dengan ilmu keamanan makanan. Karena apa? Mereka bisa memilih sebenarnya dan tahu makanan yang aman itu seperti apa. Kemudian kontaminasi makanan juga mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan, itu jelas. Ya, karena kalau banyak orang yang sakit, ya maka ekonomi pun juga akan goyang. Kayak ini ada pandemi itu ya, banyak yang sakit maka akan mempengaruhi berbagai sektor. Kemudian beberapa bakteri berbahaya itu menjadi resisten terhadap obat-obatan, itu jelas. Karena sekarang apa-apa kita menggunakan antibiotik, apa-apa sakit sedikit antibiotik, akhirnya berbagai ada bakteri itu dikasih obat pun menjadi nggak mati karena sudah resisten. Kemudian terakhir bahwa tiap orang mempunyai peran untuk menjaga makanan itu akan tetap aman. Ya, jadi sekarang kita sebenarnya mulai dari kita sendiri sebagai ibu rumah tangga itu mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga makan yang kita olah itu yang untuk keluarga kita itu benar-benar tetap aman. Ya, ini sebenarnya yang paling krusial itu sebenarnya ada di sini. Jadi kita berusaha menciptakan buat keluarga kita sendiri baru untuk orang lain. Ya. Itu adalah 10 fakta pentingnya keamanan pangan. Nah, di sini kenapa keamanan pangan itu penting? Karena bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian tidak hanya mempengaruhi derajat kesehatan, tetapi juga bisa menurunkan produktivitas,
mempengaruhi keadaan ekonomi, perdagangan internasional, ya, merusak citra negara. Jadi kalau kita itu sudah terkenal, makanan yang dihasilkan Indonesia itu banyak terkontaminasi, jangan mau menerima, itu kan sudah merusak citra negara. Kemudian implikasinya apa? Ya sektor lain seperti pariwisata maupun pengusaha makanan. Karena kalau sudah terkenal seperti itu, kita sudah didoktrin bahwa jangan makan itu. Ya, apalagi sekarang dengan era media sosial yang sangat cepat sekali, kalau ada sesuatu hal yang negatif terhadap negara kita, kota kita, atau makanan kita, itu cepat sekali menyebarnya. Jadi kalau ibu-ibu mengikuti kemarin ada Lebaran, kemudian ada penjual pecel lele di Malioboro itu yang menjual dengan harga pecel lele yang tidak sesuai dengan logika, itu kan cepat sekali menyebarnya. Sehingga itu bisa merusak citra Malioboro. Malioboro yang biasanya makan murah meriah, kok harganya mahal, sehingga orang nggak akan mau datang dan membeli lagi. Itu hanya gara-gara satu orang yang dengan nakal memberi harga yang tidak pantas, kemudian itu di-share di media sosial, dan itu hanya dalam waktu beberapa menit saja itu sudah meluas sampai ke seluruh Indonesia. Itu karena peran media sosial. Ya, nah itu hanya contoh saja. Nah ini bisa juga karena mungkin makanan terkontaminasi. Ya, sadar nggak sadar kita sedang masak kemudian di video konsumen, ya ternyata kita perilaku kita tidak hygiene, itu bisa juga menyebar, ya. Nah ini hanya gambaran saja bahwa pangan yang tidak aman itu bisa karena tercemar patogen, tercemar bahan kimia, ya kontaminasi fisik. Kemudian efeknya itu adalah adanya penyakit bawaan makanan. Kemudian bagaimana perubahan paradigma masyarakat terhadap pangan, ya. Jadi kalau dulu itu adalah paradigma kita itu adalah makan untuk hidup, ya sebenarnya memang kita bisa makan bisa melangsungkan kehidupan itu ya karena makan. Kemudian ada juga sekarang ada perubahan bahwa hidup untuk makan, ya. Jadi mumpung kita hidup maka makanlah yang enak-enak. Itu kan sekarang banyak sekali yang seperti itu. Bahkan ada berbagai sekarang kan banyak sekali YouTuber itu yang menggunakan makanan itu untuk mencari uang gitu ya. Dalam satu hari bisa makan berbagai makanan enak gitu ya. Ya mumpung hidup maka kita makanlah sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada makan untuk budaya dan gaya hidup. Nah, sekarang kan banyak sekali tren masa kini, ya. Jadi ada makan yang di atas daun, makan bareng, ya. Ada yang makan dengan buffet dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk budaya hidup. Kemudian sekarang ada juga makan untuk eksis atau selfie, ya. Biasanya anak-anak zaman muda sekarang itu untuk kepentingan selfie, ya, sebelum makan itu difoto dulu, dan bahkan mungkin waktu untuk berfoto selfie itu lebih banyak daripada waktu untuk makannya. Ya, itu banyak sekali. Kemudian diposting di IG, mendapat banyak like, mendapat banyak komentar, itu kemudian mereka senang sekali gitu ya. Kemudian, paradigma sekarang itu adalah makan untuk sehat. Sehingga sekarang banyak sekali rumah makan, catering-catering yang benar-benar mengatakan bahwa makanan yang mereka olah, yang mereka buat itu benar-benar aman, sehingga itu akan menarik konsumen untuk membeli.
ya. Jadi paradigma sekarang itu adalah pangan itu harus aman untuk dikonsumsi, sehingga yang mengkonsumsi merasa nyaman dan sehat. Nah, sekarang paradigmanya sudah berubah ke arah sana. Nah, kemudian untuk menciptakan keamanan makanan itu kita membutuhkan adanya hygiene dan sanitasi. Mungkin ibu-ibu semua di sini sudah sering mendengar istilah hygiene dan sanitasi. Sebenarnya apa sih pengertian hygiene dan sanitasi di sini? Jadi hygiene di sini itu adalah upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Contohnya adalah mencuci tangan, ya, kemudian mencuci alat makan, kemudian membuang bagian makanan yang rusak, kemudian mencuci tangan sehabis dari kamar mandi atau WC, menyimpan makanan dalam lemari khusus, ya. Jadi makanan itu kalau sudah jadi disimpan dalam lemari khusus, jangan dicampur dalam lemari untuk nyimpan alat makan. Ya. Kemudian tidak merokok selama mengolah makanan. Ini kadang-kadang kalau kita menemukan banyak sekali penjual makanan, nih khususnya di sini laki-laki yang mengolah makanan sambil merokok. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ya, karena dari sisi keamanan makanan itu memang tidak sesuai. Ya, itu yang dimaksud dengan hygiene. Jadi hygiene itu adalah bagaimana perilaku kita untuk memelihara dan melindungi kebersihan kita sendiri. Itu namanya adalah hygiene. Nah, kemudian apa bedanya dengan sanitasi? Jadi kalau sanitasi itu adalah mengendalikan faktor lingkungannya, ya, untuk mendukung hygiene kita tadi. Jadi kalau tadi hygiene-nya adalah mencuci tangan, maka sanitasinya itu apa? Ya, menyediakan air bersihnya, ya, kemudian menyediakan sabun, kemudian menyediakan alat menyimpan bahan makanan. Jadi kita menyediakan lemarinya, menyediakan air bersihnya, menyediakan sabunnya. Nah, itu namanya adalah sanitasi. Nah, tujuannya apa sih hygiene sanitasi? Jelas ya, menjamin makanan yang kita olah itu aman, mencegah penyebaran wabah penyakit, mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan, kemudian mengurangi tingkat kebusukan dan pembusukan pada makanan. Nah, ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam hygiene sanitasi makanan. Yang pertama adalah tempatnya. Jadi bangunan di mana makanan itu disimpan, diolah, dan disajikan. Kemudian yang kedua adalah peralatan. Ya, alat-alat yang kita gunakan baik untuk menyimpan, mengolah, mengangkut, sampai menyajikan itu namanya peralatan. Kemudian orang. Nah, di dalam proses pengolahan makanan biasanya kita sering menyebut namanya adalah penjamah makanan. Ya, jadi penjamah makanan itu siapa? Penjamah makanan itu adalah orang yang kontak langsung baik dengan bahan makanan sampai nanti makanan itu disajikan. Itu namanya adalah penjamah makanan atau food handlers. Kemudian makanan di sini itu adalah mulai dari bahan baku, kemudian bahan pengisi, bahan tambahan itu yang dimaksud dalam makanan itu sendiri. Nah, semuanya harus sesuai dengan persyaratan yang sudah dipersyaratkan, ya. Nah, ini adalah lajur makanan. Ya, lajur makanan di dalam proses pengolahan makanan itu mulai dari pemilihan makanan, kemudian habis itu adalah penyimpanan bahan makanan. Jadi kadang kita memilih bahan kan nggak langsung untuk diolah. Kadang ada beberapa yang harus disimpan dulu karena tidak harus diolah hari ini, bisa diolah esok hari, maka harus disimpan dulu bahan makanannya. Kemudian habis itu bahan makanan tadi diolah, ya, pengolahan makanan. Kemudian habis makanan jadi, kadang disimpan dulu produknya, kemudian didistribusikan, diangkut, kemudian terakhir adalah penyajian. Jadi itu yang dimaksud dengan lajur
makanan. Atau ada juga yang mengatakan ada 6 prinsip hygiene sanitasi makanan. Kemudian, tempat itu adalah di mana makanan itu diolah, ya. Jadi tempat di sini intinya adalah bagaimana jauh dari pencemaran atau kontaminasi, jauh dari tempat sampah, pembuangan tempat sampah, jauh dari pengolahan limbah. Jadi jangan sampai nanti terkontaminasi karena kita berdekatan dengan lokasi-lokasi yang menjadi sumber pencemaran. Kemudian, bagaimana sih pemilihan bahan makanan? Nah, di sini adalah saya berikan contohnya. Jadi kalau kita mau memilih tepung, ya berarti kita kenali tepung yang akan kita gunakan. Apakah mau tepung terigu atau mau tepung beras, karena ini warnanya akan berbeda. Cari yang tidak menggumpal, tidak ada kutu, dan tidak berbau apek. Cari yang terbungkusnya masih rapat, tidak bocor, dan tidak kadaluarsa. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, apakah makanan yang sudah kadaluarsa itu boleh dikonsumsi atau tidak? Alangkah baiknya kalau sudah kadaluarsa itu tidak dikonsumsi. Ya, silahkan bahwa kalau sudah kadaluarsa berarti itu artinya bahwa makanan itu tidak aman dikonsumsi. Alangkah baiknya pada saat kita membeli, pastikan bahwa tanggal kadaluarsanya itu masih lama. Pada saat kita mau memasak, mau mengkonsumsi, cek kembali kadaluarsanya. Jadi biasanya kalau dalam industri makanan, itu kadang kita memang membeli dalam jumlah banyak, kita simpan dulu, maka cara menyimpannya itu dengan sistem FIFO. First in, first out. Jadi yang kita beli pertama, maka nanti kita akan gunakan terlebih dahulu. Jadi nyimpennya itu juga nanti disesuaikan, ngambilnya pun juga kalau barang datang ya simpannya di belakang. Ya kalau memang masih ada produk yang lama, maka simpannya di belakang. Kadang-kadang kalau kita habis belanja itu nyimpannya pokoknya masuk lemari, tapi harus ada administrasinya. Yang sudah beli duluan itu harusnya diletakkan di depan, ya. Jadi itu namanya adalah FIFO. Jangan sampai nanti asal masuk yang diambil yang paling depan semua, habis beli taruh depan semua, ya kasihan yang belakang nggak pernah terambil, akhirnya itu menjadi kadaluarsa. Kemudian bagaimana mengantisipasi adanya kutu atau mungkin kotoran yang terlanjur ada di dalam tepung. Nah, kita sebenarnya bisa mengendalikan. Caranya apa? Diayak terlebih dahulu. Jadi diayak itu gunanya adalah bagaimana kita bisa memilih biar kutunya hilang, nggak ada kotoran ataupun yang menggumpal itu bisa kita singkirkan. Nah, itu kita ayak terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada pengendalian agar bahan makanan itu memang tetap aman untuk kita olah dan kita konsumsi. Kemudian contoh lain adalah telur. Ya, cari yang warnanya cerah, tidak terdapat bintik hitam. Ya. Kemudian bentuknya lonjong, ya, karena kalau bentuknya lonjong itu lebih banyak kuning telurnya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ini biasanya sudah bisa memilih-milih telur lama dan baru. Ya, sebenarnya bisa dilihat dari beratnya. Ya, kalau telur lama itu lebih ringan, kalau telur baru itu lebih berat. Kemudian sebenarnya kalaupun kita bisa melihat itu yang busuk dan yang baru itu bisa kita cek di dalam air, masukkan baskom, tenggelam atau mengapung. Sebenarnya kita juga bisa, atau dilihat diteropong dengan sinar lampu, sebenarnya sudah bisa terlihat. Biasanya kalau dia telur yang lama itu cairannya itu lebih banyak, ya. Kemudian kalau kita rebus, kuningannya itu sudah keluar dari putihannya, itu artinya adalah telurnya lama. Tetapi kalau kita rebus itu mudah untuk ngupasnya, ya biasanya ibu-ibu memang cari yang mudah untuk ngupasnya. Kalau yang telur baru itu kan ngupasnya itu biasanya kalau habis direbus itu putihannya banyak yang nempel di kulit. Ya, tapi itu sebenarnya tanda bahwa itu adalah telur yang baru.
Kemudian tidak berbau busuk, kemudian tidak bersuara, ya dan lain sebagainya. Itu kita bisa memilih-milih sendiri. Kemudian, nah, bahan tambahan makanan. Ya. Jadi sebenarnya BTM itu apakah diperbolehkan atau tidak, ya. Jadi sebenarnya kalau itu memang BTM itu khusus untuk makanan, sebenarnya boleh-boleh saja, ya, asalkan gunakan sesuai dosis dan takarannya. Jadi kalau ibu-ibu mau pakai pewarna, ya carilah pewarna khusus untuk makanan, itu boleh. Dan biasanya di labelnya itu sudah ada takarannya, berapa mili untuk berapa kilogram makanan, itu sebenarnya sudah ada. Ya, selama digunakan sesuai dosis dan takaran itu sebenarnya aman. Ya, nah yang tidak aman apa? Yang tidak aman itu adalah memberikan bahan tambahan makanan yang memang bukan untuk makanan. Contohnya apa? Contohnya adalah boraks, kemudian formalin, kemudian metanil yellow. Jadi kalau boraks itu sebenarnya ada di sekitar kita, yang mungkin ibu-ibu semua paham namanya adalah di sekitar kita itu adalah bleng, ya. Jadi bleng itu yang biasanya kita gunakan untuk ibu-ibu itu buat apa legendar ya, kerupuk gendar yang biasanya dari kalau ibu-ibu punya nasi sisa ya mungkin habis kenduri atau apa, kemudian nasinya sisa daripada mubadir, kemudian dibuat kerupuk gendar gitu. Nah, biasanya biar ada tambahan rasa gurih, kemudian apa namanya, ngirisnya lebih gampang, awet, kemudian dikasih borak. Padahal sebenarnya borak itu tidak diperbolehkan. Kemudian formalin ya. Formalin itu biasanya ditambahkan kepada ikan asin, ikan laut biar lebih awet ya. Itu sebenarnya tidak boleh karena dia pengawet mayat. Kemudian nah, metanil yellow, kemudian rodamin itu adalah pewarna kain. Ya. Biasanya kalau orang Jawa itu sering sebut teres, ya mungkin ibu-ibu sering mendengar istilah teres. Ya teres itu adalah pewarna kain yang tidak diperbolehkan ditambahkan dalam makanan. Jadi kalau metanil yellow itu warnanya adalah kuning, kalau rodamin warnanya adalah merah. Nah, itu adalah pewarna kain dan tidak boleh ada dalam makanan, mau dalam apa namanya dosis berapapun itu memang tidak boleh. Jadi ini benar-benar tidak boleh ditambahkan dalam makanan. Kemudian dulsin itu adalah pemanis makanan yang tidak diperbolehkan ditambahkan di dalam makanan. Nah, ini benar-benar tidak boleh ya. Kemudian peralatan. Jadi untuk peralatan makanan, bahan ngolah, menyimpan ataupun untuk menyajikan, itulah cari yang benar-benar aman. Kalau memang apa namanya mau yang benar-benar aman itu memang dari stainless steel. Cuma resikonya di sini adalah biasanya ibu-ibu mengatakan bahwa memang harganya relatif mahal. Memang iya. Karena kalau kita mau benar-benar menghasilkan makanan yang aman itu memang membutuhkan biaya yang berlebih. Tetapi ini semua bisa diantisipasi. Artinya apa? Pada saat membeli ya sedikit-sedikit kita mengganti jadi yang apa namanya tidak aman kita ganti sedikit-sedikit dengan yang aman. Ya. Kemudian cari alat itu yang jangan banyak lekuannya. Jadi kadang-kadang kita mau mencari alat itu ke kaca tetapi ada lekuan gambar bunga ya. Atau biasanya yang mudah itu kayak gelas kalau kita beli apa namanya di angkringan atau apa gelas yang belakangnya itu permukaan luarnya itu ada lekuannya itu sebenarnya malah nggak aman karena lekuannya itu malah digunakan untuk bersembunyi si kuman atau bakteri sehingga di luar itu ada kayak endapan-endapan coklat dari tehnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa itu digunakan untuk sembunyinya si kuman atau bakteri. Cari aja yang benar-benar mulus sehingga tidak banyak lekuannya. Kemudian nyimpannya juga sesuaikan dengan fungsinya. Kalau
alat makan, ya simpan alat makan sendiri. Jangan dicampur alat makan dengan alat untuk ngolah makanan. Ya. Simpan dalam lemari yang berbeda. Kemudian lingkungan untuk mengolah makanan, pastikan di mana pembuangan sampah, limbah, jangan sampai nanti berdekatan, kemudian digunakan untuk vektor penyakit lalat, kecoak, tikus, ya hati-hati ada di situ. Kemudian, bagaimana penjamah makanan itu? Jadi pastikan pada saat mengolah makanan itu kondisi badannya itu sehat, ya. Kemudian tidak berpenyakit menular. Jadi kalau sedang flu itu alangkah baiknya ya jangan mengolah makanan, ya. Kemudian tadi rambut juga rapi. Kemudian kalau bisa tertutup, pakai celemek, tidak ngobrol, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kadang-kadang kita antara sadar nggak sadar sering melakukan hal-hal yang tidak mendukung terhadap penyehatan makanan. Kemudian ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat mengolah makanan. Yang pertama adalah tidak mencuci tangan sebelum memegang makanan, sesudah keluar dari toilet, sesudah memegang bahan makanan mentah, ya, itu tidak mencuci tangan, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian kadang kita meletakkan wadah di lantai, ya. Pada saat merajang, mengiris, menguleni itu di lantai. Padahal lantai itu dekat dengan sumber kontaminasi karena biasanya ada tanah dan lain sebagainya. Kemudian pakaian nampak kotor, tidak rapi, ya. Biasanya kalau kita melihat bahwa yang mengolah makanan itu rapi, bersih, bajunya bersih, celemek bersih, itu artinya apa? Oh, bahwa mengolahnya pasti juga akan rapi. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat menilai orang itu dari bajunya, dari kerapiannya. Oh, bajunya bersih, oh berarti makanan pun ya dia olah pun juga bersih. Biasanya kita bisa melihat menilainya dari situ. Kemudian, makanan jatuh di lantai dan dimasukkan kembali ke wadah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau sudah jatuh, itu kan sudah terkontaminasi artinya. Kadang kita orang Jawa itu suka menggunakan mitos belum 5 menit. Ya, padahal itu walaupun mau 1 menit maupun 5 detik pun juga itu namanya sudah terkontaminasi kalau sudah jatuh. Ya, disarankan itu tidak kembali dimasukkan di wadah, tetapi silakan dibuang karena itu artinya bahwa itu sudah terkontaminasi. Kemudian memegang makanan tanpa membersihkan tangan, tanpa menggunakan sarung tangan atau penjepit atau sumpit. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang memang itu sebenarnya sumber kontaminasi. Ya, nyicipi pun kadang kita kuahnya pakai sendok tapi ditaruh di makanan di tangan kemudian kita jilat, itu pun juga tidak diperbolehkan. Ya, biasanya ibu-ibu itu suka nyicipinya pakai sendok kuahnya tetapi terus diletakkan di tangan kemudian dijilat, itu tidak diperbolehkan. Kemudian pekerja yang sakit tetap bekerja tanpa masker atau tangannya luka, tetap bekerja tanpa menggunakan sarung tangan. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian membiarkan serangga hinggap di makanan, apalagi itu ya namanya juga serangga. Peralatan yang merusak diperbaiki dengan las dan patri, itu juga nggak diperbolehkan karena las dan patri itu ada senyawa PB-nya. Jadi tidak boleh kalau wajan ataupun panci kita yang sudah bolong kemudian eman-eman mau dibuang, ya, kemudian dipatri itu tidak diperbolehkan. Kemudian, ini hal-hal yang nggak sadar kadang-kadang ngupil, garuk-garuk, ngelus rambut, ya, makan sambil bekerja itu tidak diperbolehkan. Ya, ini sering sekali kita melakukannya, padahal itu adalah risiko besar bisa menyebabkan kontaminasi. Ya, jadi
kalau kita memang mengkonsumsi makanan terkontaminasi ya resikonya adalah sakit. Jadi hygiene perorangan itu adalah kunci kebersihan dalam pengelolaan makanan yang aman dan sehat, sehingga perilaku dan kebiasaan yang hygiene penjama itu harus diperhatikan. Memang perilaku itu sulit untuk dirubah. Jadi sekarang kita memberikan informasi, memberikan pengetahuan, kemudian besok berubah itu kadang susah ya, karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Sehingga perlu ada pendekatan, membutuhkan waktu, mungkin saling mengingatkan. Jadi kalau, nanti nggak sengaja kemudian ada temannya mengingatkan, ya jangan marah. Itu adalah tujuannya adalah kita berusaha untuk merubah perilaku kita menjadi aman, tetapi pelan-pelan sampai itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi ibu-ibu di sini memang nggak mudah merubah perilaku itu, tetapi mari bersama-sama minimal lah untuk keluarga kita, kemudian bisa untuk orang banyak, itu kan pahalanya juga banyak. Kalau kita memang menyediakan makanan yang aman, sehat untuk orang banyak, untuk keluarga kita, insya Allah pahalanya itu banyak. Ya, itu mungkin yang bisa saya berikan pada pagi siang hari ini. Apabila ada hal yang masih belum jelas atau ingin didiskusikan, monggo ibu-ibu kita diskusikan bersama-sama yang tujuannya adalah untuk menghasilkan makanan yang kita olah itu aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ya, terima kasih Bu Diah atas paparannya di pagi siang ini. Jadi pagi menjelang siang ini rawan banget ngantuk ya Bu Ibu. Rasanya nih rasanya tuh mau deg-deg gitu ya. Tapi karena materinya Bu Diah ini menarik sekali, jadi mungkin ini banyak sekali pertanyaan masuk gitu. Tadi terkait apa? Kadaluarsa tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Diah ya, tentang kalau sudah kadaluarsa ya memang harus dihindari buat dikonsumsi gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Haryati gitu. Jadi misalnya kadaluarsanya di bulan Agustus, maka maksimal kita konsumsi kapan walaupun rasanya masih sama setelah tanggal kadaluarsa. Monggo Bu Diah. Ya, jadi kalau memang kadaluarsanya di bulan Agustus ya berarti paling akhir ya sebelum Agustus lah kita konsumsi. Jadi biasanya kalau di situ kan ada tanggalnya ya. Kalau memang ada tanggalnya contohnya 15 Agustus ya berarti 15 Agustus itu jangan kita konsumsi lagi. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan bahwa walaupun di situ sudah dikatakan kalau dia merupakan bahan kering itu contohnya expirednya 15 Agustus sebenarnya masih aman sih untuk dikonsumsi beberapa hari ke depan ya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau mau memang pengen yang benar-benar kita yakin gitu ya mending nggak usah dikonsumsi apalagi nanti untuk kita mengolah untuk orang banyak ya. Itu kalau untuk bahan kering, tetapi kalau untuk bahan basah alangkah baiknya ya memang jangan dikonsumsi pada setelah sudah expired ya, karena kalau dia bahan basah itu resikonya menjadi lebih besar lagi ya. Kalau bahan kering katanya masih boleh sih dikonsumsi ya. Tetapi kalau memang untuk mencari amannya ya alangkah baiknya kalau sudah expired ya jangan dikonsumsi ya. Itu dari saya ya. Mungkin nanti Bu Rahman atau Bu Cita bisa menambahi, tetapi memang kalau mau cari aman ya mending nggak usah dikonsumsi saja. Daripada nanti konsumsinya juga nggak tenang, kira-kira nanti sakit enggak ya, ya mending nggak usah daripada nanti malah jadi pikiran gitu ya. Jadi kadang memang itu ya Bu Diah, kalau sudah deket-deket kadaluarsa tuh kadang mungkin rasanya memang masih sama gitu ya, tapi bisa jadi sudah ada cemarannya yang misalnya bakteri yang kita nggak tahu gitu. Cuman tiba-tiba habis rasanya masih enak kok, diare misalnya gitu. Nah itu berarti
Ya, biasanya kalau roti saja kalau menjelang kadaluarsa itu yang biasanya rasanya lembut itu kan sudah mulai mengeras gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah tanda sih sebenarnya, walaupun itu belum kadaluarsa, tetapi mendekati pun sebenarnya kalau roti itu roti basah ya contohnya, itu sebenarnya sudah terlihat dari permukaannya. Jadi permukaannya itu sudah mulai mengeras, yang biasanya lembut itu jadi keras, ini sebenarnya sudah ada tandanya sih. Oh ini sudah apa namanya, ada rasa yang sudah mulai berubah ya, penampakan yang sudah mulai berubah ya. Walaupun kadang-kadang rasanya sama gitu ya. Tapi alangkah baiknya ya janganlah daripada was-was sendiri. Gitu. Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi yang masuk, sepertinya sudah semua, Nje. Kita akan lanjut ke sesi terakhir gitu.